Kelompok kedua akan melakukan presentasi mengenai Kesultanan Aceh. Dimulai menjaga ketenangan selama kelompok depan melakukan presentasi. Terima kasih. Silakan dimulai. Oke, jadi mari kita mengenal dengan anggota Kesultanan Aceh. Saya Ricardo, absen 34. Saya Devin, absen 14. Saya Galvin, absen 17. Saya Regan, absen 31. Dan saya Evan, absen 18. Kesultanan Aceh pada tahun 1507 sampai 1903 terletak pada Aceh Riau, pada Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Gajah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah dari Kesultanan Lahore. Pada awalnya, Kesultanan Aceh merupakan kesultanan bawahan dari Kesultanan Fidir hingga pada akhirnya pada tahun 1507 Ali Gajah diangkat menjadi sultan dari Kesultanan Aceh dan berhasil mendirikan Aceh menjadi kesultanan yang mandiri. Sumber sejarah dari Kesultanan Aceh didapatkan dari kitab Bustan Salasin yang dibuat oleh Nuruddin Araniri pada tahun 1637. Kitab ini berisikan tentang silsilah dari Sultan-Sultan Aceh dan barisan makam dari Ali Gajah. Di kitab ini menyebutkan Ali Gajah meninggal pada tahun 1530 Masehi. Selanjutnya kita ketahui dari Kesultanan Aceh. Pertama ada masa berdiri, masa kejayaan, dan masa kebuntuan. Nah, di masa berdiri pada tahun 1496 sampai 1530, Kesultanan Aceh didirikan oleh Ali Gajah seperti yang dibilang tadi. Kesultanan Aceh berdiri di atas wilayah Kesultanan Namuri yang merupakan wilayah yang ditaklukkan oleh Sultan Ali Gajah. Dan awalnya Aceh merupakan sultanan bawahan dari Kesultanan Fidir. Yang memicu berdirinya Kesultanan Aceh ini adalah masuknya kekuatan barat di wilayah Malaka. Selanjutnya kita ke masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Aceh diperoleh oleh naiknya tahta Sultan Iskandar Muda. Di bawah pemerintahnya, Aceh memiliki jalur perdagangan yang besar, tata pemerintahan yang rapi, dan kuat. Nah, Sultan Iskandar Muda juga melanjutkan perjuangan Aceh untuk menaklukkan Portugis yang pada saat itu menguasai wilayah Malaka. Selanjutnya kita ke masa keruntuhan. Nah, masa keruntuhan dipengaruhi oleh beberapa hal, faktor internal seperti krisis kepemimpinan dan perang saudara. Faktor eksternal yaitu invasi Belanda di Aceh. Nah, kita mulai dari krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan terjadi pada saat meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Nah, pada saat itu wilayah Kesultanan Aceh kacau lah istilahnya. Terus ada peperangan saudara yang dimulai pada eranya Sultan Alauddin Johar Al-Shah. Nah, peperangan saudara ini dipengaruhi oleh perebutan tahta antar sultan. Selanjutnya invasi Belanda di Aceh. Invasi Belanda di Aceh dimulai pada tahun 1873. Nah, jadi pada saat tahun 1873 itu Belanda gagal ya. Jadi dia kembali menginvasi Aceh pada tahun 1883, 1892 dan 1893. Nah, jadi singkatnya Belanda berhasil menculik keluarga dari Sultan Daud Shah II yang membuat Sultan Daud Shah II menyerahkan diri kepada Belanda. Otomatis Kesultanan Aceh pada saat itu diambil alih oleh Belanda sehingga runtuhlah masa Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini didirikan pada tahun 1612 pada masa kerajaan Kesultanan Aceh, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, selain tempat untuk menimba ilmu agama Muslim, di tempat masjid ini pun sempat dijadikan benteng pertahanan melawan Belanda. Dan pada akhirnya masjid ini pun terbakar karena serangan dari Belanda. Pada tahun 1879 demi menarik simpatisan kembali masyarakat Aceh terhadap Belanda, mereka pun membangun kembali dengan satu kubah dan berarsitektur India. Yang kedua adalah makam Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pemimpin yang memimpin di Kesultanan Aceh dan termasuk yang membawa Aceh ke dalam Kesultanan Aceh menjadi kerajaan yang maju. Ia meninggal pada sekitar tahun 1636.
makamnya sempat dihilangkan jejaknya oleh Belanda karena pada saat itu Belanda perang dengan Aceh. Namun pada akhirnya pada tahun 1952 berkat petunjuk dari bekas permaisuri salah satu Kesultanan Aceh yang bernama Pecut Merah, akhirnya ditemukan kembali makamnya. Baik, saya akan menjelaskan sosial politik, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali tentang masa-masa kejayaan Kesultanan Aceh. Jadi, masa kejayaan Kesultanan Aceh ini dimulai pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yang dimana ia berkuasa selama kurang lebih 30 tahun dari tahun 1607 sampai 1636. Jadi, awal mula masa kejayaannya ini atau mulai berkembang pesatnya Kesultanan Aceh sendiri dimulai dari runtuhnya kerajaan Pasai yang kala itu sedang berperang melawan kerajaan Majapahit. Lalu ia mulai mencapai puncak kejayaannya saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi selama masa perang Malaka dan Portugis, banyak sekali pedagang dari Malaka yang pindah ke Sultan Aceh karena untuk berdagang dan jalur perdagangan Aceh saat itu sedang menguat. Lalu Sultan Iskandar Muda sendiri pada kala itu telah mencapai sebuah puncak tertinggi untuk Kesultanan Aceh, di mana kekuatan militernya sangat kuat dan menjalin hubungan dengan berbagai negara dan hingga sampai di Eropa juga. Selain itu, mereka mulai bersatu dengan kerajaan Pasai yang dimana terletak pada semenanjung Malaya yang kaya akan lada dan timah, yang menjadi penopang utama dari masa kejayaan mereka, terutama pada bidang perdagangan. Kurang lebih sekian dan akan dilanjutkan oleh Eka. Jadi untuk sosial politik yang kedua, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem adat mahkota alam dan kekuatan militer dan diplomasi Sultan Iskandar Muda. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda itu, Sultan Iskandar Muda menciptakan suatu sistem adat yang bernama sistem adat mahkota alam. Nah, jadi pada saat itu Sultan Iskandar Muda ingin menjaga kestabilan sama ketahanan negaranya, yang membuat akhirnya dia ingin memperkuat kekuatan diplomasi dan juga kekuatan militer agar dapat melindungi masyarakat kerajaan Aceh. Yang pada akhirnya setelah kerja keras Sultan Iskandar Muda, ia memiliki militer yang paling kuat pada masa itu dan juga memiliki kekuatan diplomasi yang kuat karena Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai seorang piawai dan juga sering diplomasi dengan negara-negara di daerah Nusantara dan juga di luar Nusantara seperti negara di Eropa. Contohnya kayak Prancis, Inggris, Belanda, dan Turki Utsmani. Oke, sekarang saya akan segera membuka sesi pertanyaan. Silakan, apakah ada yang bertanya? Untuk kelompok 5 untuk pertanyaan. Ada jelasin sekilas, maaf, kalian tadi ada ngomongin di slide soal kitab Bustani Salatin ya, kalau nggak salah. Mau tanya gimana kitab Bustani Salatin itu menggambarkan ancaman Belanda terhadap Kesultanan Aceh, sama gimana kautannya Aceh ya? Terima kasih. Oke. Tadi kan di slide kalian yang awal-awal banget ada pertanyaan, ada poin mengenai kitab Bustani Salatin ya. Saya mau tanya bagaimana kitab Bustani Salatin ini bisa menggambarkan ancaman Belanda terhadap Kesultanan Aceh sama counter yang dilakukan Aceh ke Belanda pada kala itu untuk mempertahankan kejayaan. Karena dinyatakan kalau dia kerajaan yang sempat kerajaan Islam terbesar juga kan pada kala. Terima kasih. Tadi kan sempat dibilang itu kalau ada kerajaan Pasai sama Malaka itu ada dikuasai sama Belanda atau Portugis bisa tidak masalah. Yang kerajaan Pasai sama Malaka tadi itu, pokoknya kan ada dikuasai sama. Jadi kerajaan Pasai sendiri itu mulai runtuh saat diserang oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1350, sedangkan untuk Malaka sendiri jatuh kepada tangan Portugis. Oh, berarti tadi kan kerajaan Pasai kan dia disekap sama kerajaan lain. Berarti kan bisa dibilang saat itu tuh dia ada di bawah kerajaan lain kan. Tapi kerajaan Pasai tadi juga disebutkan kalau dia itu ada menjalin hubungan kayak hubungan kerjasama gitu dengan kayak kerajaan Aceh. Jadi waktu kerajaan Aceh menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Pasai, apa kerajaan Aceh gak kena imbasnya disekap juga dari kerajaan yang tentang kerajaan Pasai tersebut?
menjawab pertanyaan dari Vio. Jadi pada kala itu setelah kerajaan Pasai telah runtuh atau jatuh pada tangan Majapahit itu pada kisaran tahun 1350-an lebih, yang dimana setelah itu kerajaan Majapahit itu mulai mengalami kontraksi internal yang dimana memicu tidak ada serangan lebih lanjut dari kerajaan Majapahit itu kepada kerajaan-kerajaan lain yang berkaitan dengan kerajaan Pasai atau memiliki hubungan dengan kerajaan Pasai itu sendiri. Dan juga pada kala itu Kesultanan Aceh itu juga sudah mulai menguat, yang dimana mungkin mereduksi kemungkinan serangan dari kerajaan Majapahit. Terima kasih. Untuk pertanyaan daripada Agatha, silakan. Jadi gini, bagaimana Kitab Sultan Salatin tadi dapat menjelaskan kalau Belanda mengancam Kesultanan Aceh gitu. Nah, jadi Kitab Sultan Salatin ini isinya kan ada dari awalnya pembentukannya Kesultanan Aceh. Nah, sudah yang saya jelaskan tadi di masa berdirinya, yang memicu Kesultanan Aceh ini sendiri kan karena Sultan Indonesia mulai sadar nih kalau kekuatan barat itu bisa dibantu di Malaka. Nah, jadi yang membuat ya itu tulis di progres pembuatannya apa sih Kesultanan Aceh di Kitab Sultan Salatin gitu. Jadi ya Belanda yang mengancam Sultanan Aceh ini digambarkan di Kitab Sultan Salatin, termasuk dalam masa berdiri itu. Boleh dijelaskan contoh ancamannya nggak? Oke, dari kelompok lain yang akan segera untuk pertanyaan. Nah, jadi salah satu contoh ancamannya itu seperti yang tadi saya jelaskan di peninggalan, itu mereka membakar Masjid Raya Turakan. Oke, terima kasih. Sekian pertanyaan satu. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.